perbaikilah akhlak kamu kepada guru yang mengajari kamu, karena orang tuamu yang menurunkan kamu dari langit ke dunia, dan gurumu yang mengangkat dirimu dari dunia ke langit. Kita pada kesempatan hari ini akan melanjutkan pembahasan panjang yang telah kita mulai pada kajian online. Dan kita pada kesempatan hari ini secara perdana memulai kajian secara offline. Materi yang kita pilih adalah pembahasan kitab dan sebuah buku, yaitu adalah ta'aruf dengan ilmu. Jangan berpikir ya, ta'aruf dengan ilmu artinya pernikahan. Tapi ta'aruf dengan ilmu adalah sebuah buku yang kami tulis dan kami karyakan untuk memberi petunjuk bagi kita bagaimana sih cara kita sebelum kita mempelajari kitab-kitab induk yang akan menjadi pembahasan kita. Kita itu harus muqaddimah dulu. Prolognya itu harus benar kepada ilmu supaya tidak melahirkan kasus-kasus yang sering terjadi dan sering kita jumpai yang terjadi di majelis ilmu. Disebabkan karena banyak manusia dan banyak penuntut ilmu. Mereka datang ke kitab induk, mereka belajar kitab induk, tetapi mereka tidak belajar bagaimana mengenal ilmu, bagaimana berakhlak yang baik ketika mereka belajar ilmu, yang akhirnya menjadikan banyak hal-hal tidak produktif dan menyedihkan yang terjadi di majelis ilmu. Kita sering menjumpai ya Bu, ada orang yang ngaji, semakin lama dia ngaji, semakin dia sombong. Gampang merendahkan orang, gampang untuk menistakan orang lain, gampang mengatakan kalimat sesat kepada orang lain. Padahal yang kita jumpai, orang yang berkata itu adalah orang yang sejatinya dia sudah lama ketika dia belajar. Semakin lama dia belajar, semakin tidak bisa membedakan mana itu ranah perbedaan para ulama dan mana itu ranah kesesatan di dalam agama. Sehingga akhirnya setiap orang menjadi korban dari sikapnya yang buruk walaupun dia lahir dari rahim majelis ilmu. Ini yang kita sedihkan. Makanya akhirnya betul kalau kita menjumpai apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan bahwasanya setiap penuntut ilmu hendaklah mereka menjaga hatinya, melihat kondisi hatinya sebelum mereka itu belajar kitab-kitab induk yang menjadi petunjuk dan kurikulum pada pembelajaran mereka. Supaya hatinya kalau bersih ketika menerima ilmu, ilmu itu akan melahirkan banyak kebaikan dan manfaat. Kalau ilmu itu diambil sama orang yang senantiasa sudah menyelesaikan kewajibannya ketika mereka itu belajar ilmu. Saya sampaikan ya Ibu, ilmu itu ibarat air hujan. Air hujan itu tawar, tidak manis, tidak asam. Itu air hujan. Ilmu, kata para ulama salaf, ilmu itu kayak air hujan Bu. Maka ketika ilmu itu sudah mendarat dan membasahi permukaan bumi, maka tergantung akar mana yang menyerap air hujan itu. Kalau yang menyerapnya air hujan itu adalah akar pohon pinus, maka air itu akan berubah pahit dan tidak berbuah apapun, tetapi justru melukai setiap orang yang di dekatnya. Itu pinus. Kalau dia disedot sama akar pohon pinus. Tapi kalau ada air hujan yang turun, maka disedot oleh akar pohon buah mangga, maka air hujan yang asalnya tawar berubah menjadi manis buahnya. Dan daun-daunnya itu memberikan keteduhan bagi siapapun yang berteduh di bawahnya. Maka itu perumpamaan, kata para ulama. Banyak orang yang ngaji, tetapi hatinya sudah kotor duluan. Lalu dia langsung ngaji ke kitab induk, Bu. Langsung ngaji Riyadhus Shalihin, langsung ngaji ke tafsir. Padahal hatinya belum beres. Apa yang akan didapatkan? Setiap tafsir yang dia dapatkan, setiap sunnah yang dia peroleh, maka justru melukai orang lain ketika dia di dekat dia. Ketika orang itu di dekat dia. Karena apa? Hatinya kotor dan tidak dibersihkan terlebih dahulu. Maka ada orang yang ketika dia belajar, dia membersihkan hatinya dulu. Dia mensucikan hatinya dulu. Akhirnya, sebagaimana akar pohon mangga ketika menyerap air, setiap ilmu yang didapatkan memberikan manfaat sama orang lain. Dan orang lain bisa mengambil manfaat ketika berteduh di sampingnya dan di dekatnya. Nah, itulah yang menjadi perhatian kita. Itulah yang menjadikan kita. Makanya dulu ketika
salah satu ibu-ibu meminta kajian rutin kitab, ya, maka ketika ada ibu-ibu meminta kajian rutin kitab kepada kami, maka saya memberi syarat. Oke, Ibu, kita belajar kitab. Tapi sebelum kita belajar kitab, kita belajar dulu mukadimah dulu dengan ilmu. Kita pelajari ilmu dulu, mukadimahnya apa, bagaimana akhlaknya, bagaimana mengenali ilmu yang benar itu kayak apa, supaya ilmu yang kita peroleh tidak merusak dan tidak menimbulkan kekacauan di sekitar kita, hanya disebabkan karena kita lupa proses kita di dalam mencari ilmu. Itulah yang menjadikan saya dari pengalaman mengajar, akhirnya menuliskan satu buku Ta'aruf dengan Ilmu. Karena apa? Karena kita perlu berkenalan dengan ilmu kita. Karena ilmu adalah komandan, ilmu itu pemimpin. Dan ketika ilmu adalah pemimpin, imam dalam kehidupan kita, maka kita harus berkenalan. Kita harus tahu dulu bagaimana sikap kita kepada ilmu, bagaimana kita menyikapi perbedaan para ulama, bagaimana ketika kita menyikapi perbedaan-perbedaan ijtihad yang terjadi, supaya majelis ilmu di Delatinos tidak lagi menciptakan dan melahirkan alumni-alumni yang kasar ketika menyikapi seorang muslim, ketika dia tidak mengetahui bagaimana mukadimah ilmu yang benar. Makanya Ibu maaf ya, sekarang itu kan narasi permusuhan dan pertikaian sudah semakin parah. Sebagian saudara kita ada yang gampang mengatakan kalimat bid'ah. Ada sebagian saudara kita gampang mengucapkan kalimat wahabi. Dan ini ketika saling tukar-menukar panggilan tidak akan ada habisnya. Yang sana mengatakan kamu wahabi, yang sana mengatakan kamu ahlul bid'ah. Tidak ada jeluntrungnya. Dan ini tidak ada selesainya. Dan ini justru akan menjadi musibah besar kalau kita terus-menerus membiarkan kejadian ini berlaku ketika kita tidak segera mengevaluasi bagaimana proses kita mencari ilmu. Ingat ya, mencari ilmu itu mulia. Keutamaannya tidak mampu ditandingi oleh apapun. Ketika kita tahu bahwasanya mencari ilmu itu mulia, keutamaannya tidak mampu ditandingi oleh apapun itu, maka pastikan proses dari awal dan akhir mukadimahnya itu benar. Supaya yang kita harapkan itu bisa terjadi pada kehidupan kita di akhirat. Karena banyak orang berilmu, tapi justru rugi dengan ilmunya. Ketika ilmu yang dia dapatkan menjadikan sombong, menjadikan dia membenci, menjadikan dia bertikai, menjadikan dia bermusuhan. Dan akhirnya ilmu itu menjadi madarat baginya pada kehidupan di akhirat. Nah itulah yang kita khawatirkan. Itulah yang menjadikan kita meneruskan kajian kita, ta'aruf dengan ilmu. Kita tuntaskan pembahasan ini sampai selesai. Setelah pembahasan ta'aruf dengan ilmu selesai, baru nanti kita akan membahas kitab induk yang akan menjadi kurikulum kita. Membahas tentang apa yang perlu kita ketahui sebagai seorang hamba di dalam kehidupan kita. Paham sampai di sini ibu-ibu? Insya Allah paham. Alhamdulillah. Kita sampai mana kemarin? Sampai akhlak ya Bu ya? Ya. Akhlak menuntut ilmu ya ya? Ya. Mari kita buka halaman 61. Bagi yang membawa buku, dibuka halaman 61. Oh bukunya belum ada ya. Bagi yang tidak membawa buku, semoga diampuni dosa-dosanya oleh. Kita bahas terlebih dahulu. Setelah kemarin kita membahas, cukup panjang. Kita membahas tentang bagaimana keutamaan ilmu. Kita juga membahas kriteria ilmu yang benar itu kayak apa. Kita juga sudah membahas bagaimana kriteria ilmu yang salah. Dan sudah banyak bab-bab yang kita bahas. Kalau tidak salah 5 bab yang sudah kita bahas sebelumnya lewat kajian online. Kita akan bahas pembahasan yang ke-6 yang menjadi pembahasan kita. Ibu jangan paksa saya untuk mengulangi bab 1 sampai 5 ya. Karena sesungguhnya kasihanilah saya kalau harus menjelaskan itu lagi. Kita akan melanjutkan pembahasan kita, pembahasan yang ke-6. Pembahasan yang ke-6 yaitu adalah pembahasan antara kemuliaan akhlak dan kaitannya dengan ilmu yang menjadi pokok pembahasan kita. Karena kita semua itu adalah penuntut ilmu. Dan kita sepakat ya, ilmu itu identik. Surga itu identik dengan ilmu sebagaimana ikan identik dengan airnya. Setelah kita paham bahwasanya surga itu identik dengan ilmu sebagaimana ikan identik dengan airnya, mari kita bahas
Apa yang harus kita lakukan di dalam upaya kita memiliki akhlak? Karena sesungguhnya akhlak itu merupakan ruh, nyawa pada ilmu yang kita pelajari. Sebagaimana jasad tidak ada faedahnya kalau tidak memiliki nyawa. Ibu menemukan jasad tanpa nyawa, ibu pasti lari. Karena ibu merasa ketakutan dan tentunya kita tidak bisa berdamai dengan mayat yang kita temukan kecuali kita ingin menguburkan. Ilmu itu adalah badan, tubuh kita. Dan sesungguhnya akhlak itu merupakan nyawanya dan itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Makanya sebelum saya jelaskan bagaimana akhlak yang kita harus miliki sebagai penuntut ilmu, supaya akhlak itu nanti kita lazimi dalam proses kita belajar. Karena proses belajar kita sepanjang hayat sampai nanti kita ditakdirkan wafat oleh Allah, maka kita harus paham setidaknya ada 3 kelompok yang menjadikan manusia di dalam mempelajari ilmu dan akhlak di dalam kehidupan mereka. Ada kelompok yang pertama, Ibu, yaitu adalah kelompok yang pertama, yaitu orang yang mereka selalu semangat mencari ilmu, tapi tidak pernah berkomitmen untuk mengamalkan kehidupan akhlak seiring semangat mereka ketika mencari ilmu. Ini ada banyak. Jadi mereka selalu mengatakan ilmu, 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 dalilnya mana, riwayatnya apa, dan itu selalu menjadi salah satu karakternya. Tapi ternyata pada semangat mereka ketika mencari ilmu tidak diiringi dengan semangat mereka untuk memiliki kehidupan akhlak. Dan menganggap bahwasanya akhlak dan ilmu merupakan 2 kutub yang berbeda dan tidak perlu disamakan dan disatukan pada satu kebutuhan kita selaku penuntut ilmu. Akhirnya apa? Ya mungkin dia berilmu, tapi ternyata bisa jadi dia tidak pernah tegur, tidak pernah tersenyum, tidak punya empati. Semuanya selalu membicarakan antara dia, maunya dia, kemauan dia, tapi tidak sama sekali tidak memiliki empati kepada orang lain. Akhlaknya tidak ada, komitmen kebaikannya pun tidak ada, walaupun orang semacam ini adalah orang yang terkadang memiliki ilmu, tetapi dia tidak memiliki akhlak. Saya harus sampaikan ya Bu, ilmu tanpa akhlak itu rusak. Ilmu tanpa akhlak itu rusak. Kenapa Ustadz bisa mengatakan itu? Berdasarkan kepada sebuah dalil. Dalilnya apa? Inna su'al khuluqi yufsidul amal kama anal khalla yufsidul asal. Ibu tahu artinya? Tidak tahu insya Allah. Artinya adalah keburukan akhlak itu merusak amal kebaikanmu. Amal aja rusak, apalagi ilmu. Sebagaimana cuka ketika disatukan dengan madu, cuka itu tidak bisa disatukan dengan madu kecuali pasti merusak madu. Makanya itulah yang menjadikan kita paham ada karakter yang pertama, ilmu tanpa akhlak itu rusak. Berdasarkan hadis yang tadi disebutkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang kedua Ibu, yang kedua itu kelompok yang mereka senantiasa menyampaikan akhlak, tetapi mereka tidak memahami komitmen terhadap ilmu. Mereka selalu meremehkan ilmu, lalu selalu mendewa-dewakan akhlak semata. Yang penting itu akhlak. Tapi ilmunya lah gampang. Kadang-kadang banyak orang tua yang suka berkata kepada anaknya dengan perkataan semacam ini. Nak, yang penting kamu tidak nyakitin orang. Masalah sunnah, tidak sunnah lah, tidak penting nak. Yang penting hidupmu tidak jahat sama orang lain. Maka sesungguhnya ada kelompok yang kedua yang menjadi antitesa kelompok yang pertama. Mereka hanya memiliki akhlak, komitmen kepada akhlak, tidak ingin menyakitin orang, tidak ingin mendolimi orang lain, tetapi ternyata tidak tumbuh semangat mereka untuk mencari ilmu. Maka kalau kita pada kehidupan kita hanya punya akhlak tanpa kita memiliki ilmu, maka sesungguhnya batil. Kenapa batil? Karena bermodal akhlak tanpa ilmu itu tidak mungkin. Ilmu itu ditanya sama Allah Ibu. Masa Ustadz? Betul. Mana hujah antum, mana dalil antum bahwasanya ilmu kita akan ditanya sama Allah. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Malik bin Anas. Inna hadzal ilm lahmuka wa damuka wa anhu tus'alu yaumal qiyamah. Malik bin Anas mengatakan inna hadzal ilmu kamu, ilmu yang kamu pelajari ketika kita mempelajari Al-Quran, ketika kita mempelajari hadis. Kata Malik bin Anas, salah satu ulama besar, itu kedudukannya sebagaimana
lahmuka wa damuka. Itu daging kamu dan darah kamu. Maaf ya Bu, kalau kita bicara postur tubuh, mana yang paling dominan dari postur tubuh kita? Darah dan daging. Makanya kalau ada orang sakit parah, biasanya kita menyebut tinggal tulangnya aja Ustadz. Karena darah dan dagingnya seakan-akan tidak ada. Lah ulama itu mengatakan ilmu kamu itu ibaratnya darah dan dagingmu. Wa anhu tus'alu yaumal qiyamah. Dan ilmu kamu nanti ditanya sama Allah. Jadi jangan dianggap remeh Bu. Belajar ilmu syar'i walaupun di tempat yang cukup sederhana, tidak semegah konser-konser yang hari ini sedang diadakan di mana-mana. Wallahi ilmu itu ditanya sama Allah. Ya, jadi sebelum Allah tanya sholat kita itu Allah tanya, sunnah mana yang kamu sudah pelajari? Kitab apa dan ayat apa yang sudah kamu ketahui? Itu pasti ditanya sama Allah Bu. Masa Ustadz? Iya. Jadi sebelum Allah nanya sholat kita itu Allah tanya dulu ilmunya kita itu benar nggak sesuai dengan sunnah Rasulullah ataukah tidak? Kenapa? Banyak orang yang mengambil ilmu dari berbagai macam paham. Ada yang mengambil ilmu dari paham materialisme. Ada yang mengambil ilmu dari paham sekulerisme. Ada yang mengambil ilmu dari apa yang trending. Semuanya apa yang kita pelajari itu ditanya sama Allah. Kalau ilmu kita sudah selaras dengan Nabi, baru ditanya sholatnya. Sebesar apa ikhlasnya. Baru ditanya puasanya, sebesar apa ikhlasnya. Ilmu itu ditanya. Maaf ya, saya kalau melamar pekerjaan ke Telkomsel, mungkin enggak HRD Telkomsel langsung menerima saya tanpa menginterview saya? Enggak mungkin Bu, saya pasti ditanya ilmunya dulu. Namanya siapa Pak? Umar Mita. Ilmu apa yang Bapak ketahui? Saya paham IT. Gimana kalau saya kasih kasus soal, misalkan satu regional tiba-tiba begini ada masalah chaos telekomunikasinya. Apa yang bisa Bapak selesaikan dengan ilmunya Bapak? Oh, kalau saya sebagai pakar IT mendapati kondisi chaos telekomunikasinya, saya akan breakdown di sini. Sini. Kalau HRD percaya, bagus nih. Apa yang ditawarkan ke saya? Saya ditawarin kerja. Oke, siap masuk ke Telkomsel. Kalaulah kita hanya pingin ke Telkomsel, pasti ditanya ilmu, dan kita diterima sama Telkomsel. Kalau ilmunya kita sesuai dengan konsep kerjanya di Telkomsel, itu baru kerja di Telkomsel. Mungkin nggak nanti kita ke surga lalu nggak ditanya sama ilmu. Mau kemana? Ke surga. Oke. Apa? Silahkan aja. Masuk langsung. Gak mungkin. Pasti ditanya. Ilmunya apa? Dari ilmu ini kamu mengamalkannya yang mana? Oh, yang mengamalkannya sholat. Saya mengamalkannya selalu tersenyum manis di depan suami saya walaupun bertengkar hebat. Misal. Ya. Maka itu akan kemudian baru dihisap oleh Allah. Karena begitu pentingnya ilmu pada kehidupan kita. Makanya maaf. Ilmu itu penting. Makanya belajar ilmu syar'i walaupun diselenggarakan di tempat biasa, sederhana, tidak sebagaimana acara-acara konser yang dilakukan di tempat yang mewah, harga tiketnya jutaan. Maka sesungguhnya inilah yang akan menceritakan tentang apa yang kita lakukan dan bumi yang sekarang kita injak ketika kita duduk di atasnya, itu yang cerita sama Allah. Ibu Fulana pernah duduk di atasku belajar tentang ilmu yang engkau ajarkan melalui kitabullah dan sunnah, dan itulah yang menjadikan dia sampai hari ini di hadapanmu ya Allah. Itu ilmu Bu. Makanya membayangkan orang pengen masuk surga tanpa ilmu sebagaimana orang tamatan SD pengen ngelamar di Telkomsel. Maju ke Telkomsel. Mau kerja apa Pak? Kalau bisa manajer. Lah tamatan apa Pak? Ya saya SD Impres 02. Oh silahkan masuk Pak. Nggak mungkin Bu. Saya tuh pengen membangun sebuah narasi supaya kita itu ngerti. Jalan ke surga itu jalan ilmu. Karena Allah itu tidak pengen diibadahi dengan kebodohan. Makanya Allah turunkan kepada kita Quran, Allah utus kepada kita Nabi supaya kita mengambil bekal dari apa yang diajarkan supaya kita tahu ilmu. Makanya ada kelompok yang kedua yang tadi kita sebutkan. Kelompok yang kedua itu punya akhlak, tapi mereka tidak memiliki ilmu. Dia akhlak, dia memiliki akhlak, tapi dia tidak memiliki ilmu. Sehingga akhirnya yang dikatakan hanya akhlak, tapi tidak memiliki sama sekali ilmu. Dan ini juga tidak dibenarkan.
Jangan sampai kekecewaan ibu sama orang yang berilmu tapi tidak punya akhlak menjadikan kita salah mengambil kesimpulan dan mengatakan, alah lebih baik gak usah ngaji tapi punya akhlak daripada ngaji. Gimana ya? Lebih baik gak usah ngaji tapi berakhlak daripada ngaji tapi gak punya akhlak. Ya kurang lebih gitulah. Maka akhirnya semacam itu bisa terjadi, itu salah. Ibu boleh kecewa sama orang yang sering ngaji tapi nggak punya akhlak. Tapi kekecewaan kita tidak boleh dilampiaskan dengan perkataan. Lebih baik nggak ngaji tapi punya akhlak daripada ngaji nggak punya akhlak. Salah. Yang benar ngaji dan punya pinter. Jadi sekira sudah paham ini saya kira cukup. Mari kita. Jadi inilah yang menjadikan kita akhirnya mengerti tentang perkara ini. Karena ada kelompok yang kedua. Yang kelompok yang kedua itu karena kekecewaannya antitesa dari kelompok yang pertama. Akhirnya apa? Mereka tidak pernah bahas hadis, mereka tidak pernah bahas tafsir, mereka tidak pernah berusaha memahami tentang satu hadis itu bagaimana, tentang satu riwayat itu bagaimana. Lalu mereka suka berkata, sudah tidak usah ngomongin tentang masalah-masalah dalil, yang penting akhlak. Itu juga salah. Karena agama kita itu agama ilmu. Kecewa sama orang ngaji nggak punya akhlak itu boleh, silahkan. Dalam Islam itu enggak dilarang untuk kecewa. Tapi kalau kita salah menyikapi kekecewaan, itu yang salah. Nah, itu yang enggak boleh terjadi. Dari dua kelompok ini yang tadi saya sampaikan, insya Allah yang di depan saya ini, kelompok satu, enggak lah. Kelompok dua, jauh lah, insya Allah. Ini pujian ya Bu ya, yang membuktikan ibu-ibu sendiri. Maka insya Allah adalah yang ketiga. Apa kelompok yang ketiga dalam pusaran ilmu dan akhlak? Maka kata para ulama, yang ketiga ada kelompok yang mereka selalu bersemangat. Dalam proses mereka belajar, dalam proses mereka menuntut ilmu, tetapi mereka juga terus mengasah kehidupan akhlak mereka. Maka inilah yang disebut dengan akhlak. Inilah disebut dengan ilmu sunnah yang melahirkan akhlak mulia, yang menjadikan orang murah senyum, yang menjadikan orang tetap bermuamalah dengan yang baik, tetap menyapa orang yang masih jahat dan tetap menyapa orang yang masih berdosa, menghormati setiap titik ijtihad yang berbeda di antara satu ulama dengan ulama yang lain. Ini kelompok yang ketiga, kelompok yang insya Allah mereka paham pentingnya ilmu, lalu mereka sadar ilmu adalah menjadi imam bagi kehidupan mereka. Tapi mereka juga sadar bahwasanya akhlak itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam ilmu. Dan ini kelompok yang ketiga. Ibu diberikan oleh Allah 3 rambu untuk memilih. Kelompok yang pertama, mangga, silakan aja. Kalau ibu mengatakan, enggak apa-apa Ustaz, saya yang pertama aja. Enggak apa-apa, yang penting saya berilmu walaupun saya enggak punya akhlak. Mangga, tapi ingat loh, amal kebaikan kita bisa terhapus gara-gara akhlak yang buruk. Atau kita memilih yang kedua, nah enggak apa-apalah. Saya penting akhlak walaupun enggak punya ilmu. Ya mangga, tapi kamu akan ditanya ilmu kamu bagaimana? Karena Allah itu pasti nanya ilmu sama kita, Bu. Jadi jangan dianggap bahwasanya ilmu itu enggak ditanya sama Allah. Atau yang ketiga, dan yang ketiga itu menyelamatkan. Makanya boleh saya mengulang kembali sebuah kata-kata hikmah. Ilmu tanpa akhlak rusak, akhlak tanpa ilmu batil. Paham di sini, Bu? Coba kita lafadzkan bareng-bareng. Ilmu tanpa akhlak rusak. Bareng-bareng. Ilmu tanpa akhlak rusak. Akhlak tanpa ilmu batil. Berarti itu bukan dua pilihan kita. Nah, pilihan kita itu yang ketiga. Makanya akhirnya kita menjumpai baginda Nabi sebagai sumber referensi ilmu. Beliau itu memperlihatkan sikap yang terbaik, Bu. Makanya maaf ya, kalau sunnah diajarkan oleh orang hari ini, lalu orang yang hari ini memperlihatkan sunnah dengan cara yang bengis semacam itu, mungkin sebagian besar kondisi umat di dunia ini tidak ada yang pengen masuk Islam. Tapi karena sunnah ini diajarkan oleh baginda Nabi sebagai sumber referensi sunnah paling mutlak dalam kehidupan setelah kitabullah itu terletak kepada baginda Nabi, akhirnya kita mendapati bahwasanya akhlak itu membeli hati. Akhirnya orang berbondong-bondong untuk masuk Islam. Makanya maaf Ibu, coba kita lihat bagaimana baginda Nabi di dalam kehidupan akhlaknya. Saya sudah sering menyampaikan bagaimana luasnya Rasulullah di dalam menyikapi masalah-masalah luar biasanya akhlak beliau sebagai sumber referensi. Nabi itu pernah mendapati Nabi lagi sholat.
Terus lagi sholat di Masjid Nabawi. Nabi ruko, rakaat pertama. Ada sahabat, dia baru mau masuk ke Masjid Nabawi, lalu mengetahui sahabat, lu kok ruko? Dia masih di luar masjid. Padahal beliau tahu, mengetahui rukuknya imam dapat 1 rakaat. Karena tidak mau ketinggalan 1 rakaat, maka sahabat ini yang bernama Abu Bakroh, lalu beliau rukuk di luar Masjid Nabawi. Walaupun jarak pintunya masih agak jauh, dia rukuk. Terus jalan sambil rukuk. Ketika itidal Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Terus jalan dia. Rasulullah sholat. Coba Bu. Lalu Rasulullah ketika selesai sholat dikasih tahu malaikat Jibril. Rasulullah Muhammad, ada sahabatmu di belakang. Belum masuk masjid. Udah rukuknya jalan. Perhatikan bagaimana cara Rasulullah menyikapi ketika ada umatnya melakukan tindakan yang agak menyeleweng dari sunnah yang ditetapkan sama beliau. Nabi tidak berkata, siapa tadi yang jalan? Nggak jelas ini belajar dari mana. Sanatnya dari mana, dalilnya dari mana. Tidak begitu. Rasulullah tanya, siapa di antara kalian yang tadi sholatnya sambil rukuk, iktidalnya sambil jalan? Coba Bu. Kalau ditanya para sahabat, ya sahabat ngaku. Kalau yang ditanya kita, mungkin kita saling diem, lihat sampai gitu. Karena yang ditanya Abu Bakroh ngomong, saya ya Rasulullah. Perhatikan komentarnya Nabi. Lihat, hati yang lembut melahirkan sikap yang lembut dan rahmat kepada orang yang beriman. Rasulullah ngomongnya apa? Rasulullah tidak mengatakan, kamu itu menyelisih sunnah. Tidak. Nabi mengatakan, zadakallahu hirsan wala tu'id. Semoga Allah nambah semangatmu dalam beribadah. Nggak telat-telat lagi. Wala tu'id, tapi kelakuan yang tadi jangan diulang lagi ya. Rasulullah itu mendoakan dulu, Bu. Hari ini yang kita dapatkan di majelis ilmu itu apa? Yang hilang itu kehidupan rahmat. Sehingga akhirnya orang itu kalau habis ngaji itu bawaannya panas saja. Siapa yang saya harus fitnah hari ini? Kan gitu. Sehingga akhirnya kita ini kadang-kadang tidak bisa membedakan apakah kita ngaji ataukah infotainment tetapi dibungkus atas nama ngaji dan sunnah. Dan kita mendapatkan kisah itu dari Rasulullah. Coba Bu, apa kurangnya akhlak ketika dimiliki sama pemilik dan penggenggam sunnah? Rasulullah Muhammad. Saya mengingatkan kita supaya kita tuh menakar diri kita dan mendiagnosa. Sudah selembut apa kita mempelajari sunnahnya Nabi? Kalau pemilik sunnah aja selembut ini. Kita mendapati Rasulullah SAW pernah didatangi sama seseorang sahabat. Sahabat itu mengatakan, halaktu ya Rasulullah. Saya itu celaka ya Nabi. Lalu Nabi itu berkata, wa ma ahlakaka. Loh, yang membuatmu celaka apa? Ya Rasulullah, saya pas Ramadan malah tidak kuat. Saya campuri istri saya. Coba Bu, dosa kecil atau dosa besar? Dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar. Jawabnya insya Allah benar. Ini dosa besar. Tapi perhatikan jawaban Nabi. Apakah Nabi langsung ngomong, kamu itu sahabatku. Hidup pada zamanku. Nah, nafsu sebentar aja enggak bisa. Yang kamu pikir apa sih? Kan gitu. Loh, Nabi itu enggak ngomong gitu, Bu. Padahal kalau ngomong begitu, kira-kira sahabat tadi nerima atau enggak nerima? Nerima. Oh, memang dia salah kok. Tapi Rasulullah SAW lalu menyebutkan dengan lembut. Dia tidak menghakimi sahabat tadi. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, kamu mencampuri istrimu siang hari bolong? Iya ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, anta suma syahraini mutatabi'ain. Kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Lo ndak butuh jawaban lama, Bu. Nggak ada semenit. Langsung sahabat itu menjawab, lautik. Saya ndak mampu ya Rasulullah. Coba, ngamalin belum, Bu? Sudah langsung dijawab. Nabi juga tidak mengatakan, kerjain dulu. Ngomong, kerjain dulu. Nanti kalau nggak kuat baru datang ke sini. Kalau ustadznya saya, mungkin begitu. Kerjain dulu dah Pak. Nanti kalau nggak kuat baru ngomong lagi.
Tapi Rasulullah itu mengatakan, kamu tidak kuat? Nggak kuat ya Rasulullah. Lalu akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya sudah, kalau kamu tidak kuat, kamu bebaskan budak. Saya tidak punya uang ya Rasulullah. Tuh, sudah tidak mau puasa 2 bulan berturut-turut, membebaskan budak, tidak ada uangnya. Lalu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya sudah, kalau kamu nggak bisa membebaskan budak, kasih makanan kepada 60 orang miskin untuk menebus dosamu. Ya Rasulullah, saya tidak punya makanan, apalagi kasih 60 orang. Saya juga orang miskin. Coba Bu. Nabi tidak garuk-garuk kepala. Nabi masuk ke dalam, ngambil kurma ajwa, lalu diberikan. Ngambil kurma, bukan kurma ajwa, ngambil kurma, dimajukan ke depan. Lalu Nabi berkata, ini ada kurma, saya punya kurma, rezeki kurma. Kurma Nabi Bu, dari tangannya Rasulullah itu. Lalu Nabi mengatakan, bagi-bagikan ya kepada 60 orang miskin di sekitarmu. Lu masih dijawab lagi Bu. Jawabnya gimana? Emang ada orang yang lebih miskin daripada saya ya Rasulullah di komplek rumah saya? Enggak ada, saya yang paling miskin. Kalau saya udah berasap nih kepala saya. Saya akan catat nama bapak siapa sih gitu. Supaya nanti saya blok WA-nya gitu. Tapi ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu justru tersenyum dan mengatakan, ya sudah, kurma ini buat kamu, kamu sedekahkan untuk dirimu. Loh coba Bu. Loh ini sunnah loh. Kenapa saya perlu menyampaikan materi tentang ta'aruf dengan ilmu? Yang hari ini hilang dari ilmu itu, para ulama mengatakan setidaknya 2 perkara besar. Barokahnya ilmu hilang, akhlaknya ilmu hilang. Barokahnya ilmu kan hilang Bu hari ini Bu. Kita ini kalau disuruh nyari ilmu, 1 menit bisa dapat 10 hadis Bu. Lewat buat Google, kita dapat 10 hadis. Padahal dulu para ulama nyari 1 ilmu saja bisa menempuh perjalanan 2 bulan Bu. Hanya untuk dapat 1 ilmu. Kalau kita sekarang, kita akan ngemalan tidak usah 2 bulan Ustadz. 5 menit saya bisa dapat ilmu hadis banyak. Saya buka YouTube langsung buka 10. Tapi yang hilang bukan ilmunya, yang hilang itu barokahnya dalam kehidupan kita. Dan yang kedua yang hilang itu akhlak. Makanya kalau kita meneruskan, kita sebagai penuntut ilmu, sekali kita nuntut ilmu langsung ke kitab-kitab induk terus, lalu kita lupa proses mukadimahnya, berantakan Bu. Maaf ya, wong kita nikah, tidak kita siap mengenal imam kita yang menjadikan kita ngikutin dia. Banyak perempuan meneteskan air mata gara-gara imamnya tidak sesuai harapan dan ekspektasi doa. Loh kalau imam keluarga saja salah kita berkenalan, itu menjadikan kita menanggung beban seumur hidup. Loh apalagi ilmu yang apabila kita tidak berkenalan dengan baik. Karena tidak setiap orang yang berilmu itu memiliki keberkahan dan memiliki kemuliaan akhlak. Makanya akhirnya kita mendapati perkataan dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu berkata, man ahabba yaftahallahu lahu qalbahu au yunawwirahu fa'alihi bil khulwah wa tarkus sufaha wa qillatul aql wa bughdhu ahlul ilmi alladhi laysa ma'ahum insaf wala adabun. Kalau kamu ingin hatinya diberikan cahaya oleh Allah, hendaklah kamu khulwah. Khulwah itu apa? Kamu sendirian dengan Allah. Itu namanya khulwah Bu. Maaf ya, kalau malam itu kontemplasi. Makanya sholat tahajud itu jangan dipahami dari sudut pandang fikih. Tahajud itu sebenarnya Allah nyuruh kita Bu, bangun koneksi sama Allah sebelum kita ketemu sama keramaian manusia. Kalau habis sholat tahajud, kita duduk, merenungkan diri kita di hadapan Allah, itu namanya khulwah. Jangan habis tahajud, alhamdulillah, kita langsung kasur ditarik. Nah, khulwah dulu sebentar, 15 menit, 20 menit. Barang siapa yang ingin diberikan cahaya dalam hatinya, hendaklah mereka khulwah. Wa tarkus sufa, meninggalkan orang-orang yang mencintai kebodohan. Wa qillatul akal, sedikit makannya. Dan kata Imam Syafi'i, membenci orang berilmu kalau orang berilmu itu tidak memiliki komitmen akhlak. Loh itu kata Imam Syafi'i. Itu menerangkan kepada kita, itulah bahayanya ketika ilmu tidak didatangi dengan ilmu. Itulah yang menjadikan kita. Ada apa Ibu? Ada cicak? Oh ada kadal. Kadalnya pengen ngaji kali Ibu.
Sampai mana tadi? Saya tuh kalau ke distrek langsung lupa. Apa Ibu? Kadal. Oh ya, jadi itulah yang menjadikan kita paham pentingnya bagaimana kehidupan kita itu mengerti tentang menghidupkan akhlak kembali pada kehidupan kita. Saya itu Masya Allah ya, saya tutup mukadimah ini baru mukadimah ya Bu, belum kajian. Saya tutup mukadimah kita dengan sebuah perilaku terbaik pada umat 3 generasi pertama Islam. Ada seseorang ulama yang bernama Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai itu Bu, beliau itu rabun Bu, rabun. Sehingga kalau pergi ke masjid itu ngeraba-ngeraba. Beliau punya anak, namanya A'mash. Kalau Ibu sering baca kitab, tapi kelihatannya sih enggak. Tapi kalau dengar kata A'mash, ada namanya A'mash. Nama aslinya Sulaiman bin Mihran, rahimahullah ta'ala. Itu muridnya Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai itu ulama besar. Lah, Sulaiman bin Mihran itu juling Bu. Tapi karena ngelihat gurunya kalau pergi ke masjid jami selalu meraba-raba, tidak tega dia sama gurunya. Nawarin sama gurunya, guru kalau pergi kalau mau pergi sholat panggil saya yang nuntun. Ibrahim An-Nakhai tahu bahwasanya ini adalah muridnya, tapi muridnya itu juling. Tapi dia tidak tega menampik, ya nanti tuntun saya. Oke. Nah ini tambahan dari saya, oke ya. Jadi akhirnya dibawa ketika adzan, pertama kali dibawa ke masjid. Ketika sang imam, sang guru Ibrahim An-Nakhai sudah dekat masjid, maka dia ngerasa ini sudah dekat masjid. Maka beliau menyampaikan beberapa kalimat. Sudah dekat masjid nak, sudah guruku. Tolong kamu minggir dulu ya, biar saya jalan sendiri aja ke masjid. Lah muridnya kan kaget, serta bingung. Loh kok saya disuruh ninggal? Ya saya pengen dampingin guru sampai ke masjid. Enggak usah nak, pinggir aja kamu minggir. Enggak, saya pengen nganter guru sampai ke masjid. Minggir kamu, minggir. Jangan temenin saya ke masjid. Akhirnya muridnya berkata, oke, saya tinggalkan guru ke masjid sendirian dari sini. Tapi saya pengen tanya, kenapa engkau suruh aku untuk minggir? Padahal tadi kita dari rumah bareng. Perhatikan jawabannya. Nanti nak, kalau kamu nonton saya sampai ke masjid, orang-orang jamaah ratusan itu nanti akan melihat kita. Lalu mereka berkomentar, bagaimana ada murid yang juling, nonton gurunya yang rabun. Aku nggak mau mereka ngomong kayak gitu. Masya Allah ya. Maka jawaban dari Sulaiman bin Mihran, muridnya itu bagus. Mungkin sama dengan jawaban kita selama ini. Oh lah enggak apa-apa. Kalaupun nanti mereka itu ngibahin kita, ngomongin kita, loh enggak apa-apa. Kita dapat pahala dan mereka dapat limpahan dosa dari kita. Kan enak. Enggak usah pusing. Perhatikan jawaban dari sang guru. Pemilik hati yang bersih, yang jujur dan tulus ketika berinteraksi dengan sunnah Nabi. Maka pemilik hati Ibrahim An-Nakhai itu, pemilik hati yang tulus ketika betul-betul jujur berinteraksi dengan sunnahnya Nabi. Beliau berkata begini, Naslam wa yaslamun khairum min an-nu'jar wa ya'samun. Kita selamat, orang-orang selamat itu lebih aku cintai daripada kita yang dapat pahala, tapi orang dapat dosa gara-gara kita. Pikir, minggir kamu nak. Lalu akhirnya muridnya minggir Bu. Bersih Bu. Orang kalau paham sunnah yang benar, hatinya bersih. Dia tidak mungkin akan bermuka masam hanya karena yang di depannya itu tidak satu pengajian dengan dia. Karena hatinya bersih. Makanya kita mendapati ada ulama besar namanya Abu Hatim Al-Asam. Ibu tahu namanya Abu Hatim Al-Asam? Abu Hatim Al-Asam ini kenapa kok dinamakan Al-Asam? Al-Asam itu artinya tuli Bu. Loh ada ulama gelarnya itu si tuli. Abu Hatim si tuli. Loh kok bisa dinamakan si tuli itu gimana? Yaitu ketika beliau lagi ngajar, setelah selesai, lalu dibuka pertanyaan. Ada perempuan yang datang ke depan, ingin mengajukan pertanyaan.
Qadarullah, Bu. Kelepasan, maaf, buang angin. Di depan sang guru. Lalu perempuan itu malu sekali. Tapi apalah daya, anginnya sudah keluar membahana. Maka untuk menjaga perasaan dari wanita yang sedang bertanya itu, Abu Hatim pura-pura tidak mendengar kalimat pertanyaan dari muridnya. Sehingga dia bertanya, apa yang tadi kamu tanyakan? Aku nggak kedengeran. Si wanita itu senang. Alhamdulillah, guruku tidak mendengar suara bunyi membahana. Sampai gara-gara itu akhirnya dinamakan Abu Hatim Al-A'sam. Abu Hatim si tuli. Coba, Bu. Kita rindu nggak dengan sikap-sikap kayak gini orang yang belajar, Bu? Rindu atau tidak rindu, Bu? Rindu, Bu. Hari ini narasinya itu narasi pertikaian terus. Yang sono ngomong Wahabi, Wahabi, Wahabi terus di mana-mana. Yang sono pun sama, bid'ah, halul bid'ah, halul syubhat, halul bid'ah, halul bid'ah. Terus sampai kapan kita ini mempelajari sunnah dengan komitmen kuat ketika kita mencari dalil yang sahih, tapi memiliki kemuliaan akhlak itu sampai kapan? Kalau akhirnya kita itu menikmati narasi pertikaian dan permusuhan. Dan itu yang akhirnya menjadi perenungan kita. Paham mukadimah ini? Sudah merenung atau belum merenung? Sudah, insya Allah. Kalau sudah merenung, mari kita lanjutkan kajiannya. Itu baru mukadimahnya. Udah jam 11 lebih 10. Tidak apa-apa. Sekarang mari kita akhirnya menjelaskan. Sebelum kita membahas, mari kita buka halaman 63. Sebelum kita membahas akhlak seorang penuntut ilmu, akhlak penuntut ilmu itu terbagi setidaknya secara sederhana menjadi dua. Akhlak yang pertama yaitu adalah akhlaknya dia kepada dirinya sendiri, artinya di dalam proses dia mencari ilmu. Yang kedua adalah akhlak dia kepada guru. Akhlak kepada guru ini termasuk salah satu pembahasan penting. Karena termasuk salah satu nilai keberkahan ilmu yang kita peroleh adalah karena kita memberikan akhlak kepada guru kita. Maaf ya Bu, nanti kalau saya menjelaskan satu per satu akhlak kepada guru, jangan tempatkan saya sebagai pihak yang mengambil keuntungan itu. Oh, saya mentang-mentang guru nih Ustaz, nerangin tentang akhlak kepada guru. Enggak sama sekali. Kita bersihkan dulu pikiran kita bahwasanya yang menyampaikan kajian itu memiliki tendensi. Akhlak kepada guru saya sampaikan bukan karena memiliki motif apapun, tapi karena memang sejatinya akhlak kepada guru itu merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari pembahasan-pembahasan mukadimah ilmu ketika kita harus senantiasa memiliki akhlak yang terbaik kepada guru. Maka di sini kita tentunya memahami betul kedudukan guru itu sangatlah besar. Ada sebuah kata-kata hikmah yang bagus. Abawaikum yungzilukum minas sama ila dunya. Wa mu'allimukum yarfa'ukum minat dunya ila sama. Ada kata-kata bagus. Ibu-ibu bisa tahu kan bagusnya kata-kata ini? Insya Allah belum, karena belum saya terjemah. Kata-kata ini adalah abawaikum yungzilukum minas sama ila dunya. Ini mengambil perbandingan orang tua dengan guru. Ada seorang ahlul hikmah itu berkata, orang tuamu menurunkan dirimu dari langit ke bumi. Karena orang tua yang minta anak. Makanya maaf ya, sebelum kita marah sama anak, mikir dulu. Bukankah kamu yang minta anak itu kepada Allah sebelum anak itu lahir? Anak itu tidak ada yang minta dilahirkan, tapi kitalah yang terus mengetuk pintu langit supaya anak itu dihadirkan. Kata-kata indahnya adalah, orang tuamu menurunkan dari langit ke bumi. Karena orang tualah yang menjadikan anak itu lahir. Tapi guru, kata para ahlul hikmah, guru yarfa'ukum minat dunya ila sama. Tapi gurumu itu mengangkat dirimu dari bumi menuju ke langit. Karena kita akhirnya tahu tentang ilmu itu ya dari guru kita. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya guru yang hari ini menjadi salah satu profesi yang sering mungkin diremehkan. Karena memang, maaf ya Bu, tidak semua guru dan tidak semua ustadz itu memang memiliki bisnis. Ada yang mereka memang tidak dilapangkan hartanya.
Yang terkadang menjadikan masyarakat materialisme itu, kalau sudah paham materialisme itu merasuk ke pikirannya, mereka menempatkan guru itu hanya sebatas orang yang dibayar kalau datang. Ini kan bahaya ini. Makanya maaf ya, saya paling nggak suka kalau acara kantor ngundang pengajian tapi hanya untuk seremonial. Saya paling anti itu datang, saya tegaskan. Saya kalau ada kantor ngadain satu acara, saya tanya, mau ngaji atau hanya seremonial Pak? Kalau seremonial saya enggak mau. Ya. Tapi di situ kita akhirnya mendapati bahwasanya memang guru, tidak setiap guru mereka memiliki kelapangan harta. Maaf ya, orang kaya, manusia dengan kekayaan itu kata Nabi terbagi menjadi 4 Bu. Ada orang yang solih, dia solih akhiratnya, kaya dunianya. Ini ada yang pertama. Orangnya solih, tapi kaya raya. Ada atau tidak ada? Ada. Kayak Nabi Sulaiman menjadi salah satu contoh terdepan dalam kelompok pertama. Ada yang kedua, tidak solih akhirat, tapi kaya dunia Bu. Walaupun banyak dosanya, kayaknya itu luar biasa. Duduk mencet handphone untung 3 juta. Padahal baru mencet. Saking gampangnya dia dapat dunia. Tapi dia nggak solih. Banyak dosanya. Itu ada yang kedua. Ada yang ketiga. Yang ketiga itu apa? Solih akhiratnya. Sempit dunianya. Kalau akhirat itu luar biasa Bu. Tapi untuk urusan dunia itu biasa banget. Bisnis apapun gagal terus. Tapi kalau urusan solih betul Bu. Lihat Ibu. Banyak kan orang solih nggak pinter bisnis Bu. Jualan korma, ternyata busuk kormanya. Jualan madu, pecah botolnya. Dia nggak pinter jualan, dia nggak pinter bisnis, tapi solih. Ada Bu yang ketiga, yang parah yang keempat. Sudah nggak solih akhirat, nggak kaya dunia. Ini paling nggak diharapkan. Itu yang keempat. Tapi saya tuh pengen mengatakan yang ketiga, ada guru yang sifatnya guru itu, mereka kadang-kadang diuji dengan urusan dunianya. Tapi bagaimanapun yang dinamakan guru yang kita harus paham. Guru itu yang telah mengajarkan kita walaupun cuma 1 huruf yang telah diajarkan. Maka pada dasarnya dia telah menjelaskan kepada kita urusan akhirat yang bisa. Dengan 1 ilmu itu kita bisa selamat di urusan akhirat kelak kita nanti. Untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya betapa luasnya kehidupan guru. Dan betapa dahsyatnya kehidupan seorang guru ketika mengajarkan ilmu kepada kita. Makanya Ali bin Abi Thalib itu mengatakan, aku ini adalah budak sahaya bagi siapapun yang mengajarkan aku. Kalau dia memerdekakan aku terima. Kalau dia menjadikan aku budak, aku terima. Kenapa? Aku adalah budak bagi siapapun yang mengajarkan kepadaku. Itu dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib untuk menjelaskan kepada kita. Begitulah keutamaan setiap penuntut ilmu ketika dia belajar kepada seorang guru yang telah mengajarkan 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, atau mengajarkan 1, 2 hadis, yang sampai dengan hadis itu akhirnya kita paham dan kita mengerti. Kata Ali bin Abi Thalib, dia adalah majikanku dan aku adalah budaknya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya arti keberkahan itu salah satunya didapatkan ketika kita memberikan takzim yang terbaik kepada guru kita. Karena hilangnya keberkahan pada kehidupan ilmu hari ini disebabkan ketika kita tidak memiliki sifat takzim, kepatuhan dan akhlak yang baik kepada orang yang mengajarkan ilmu kepada kita. Makanya maaf ya, saya juga menyampaikan, ibu kalau belajar kepada guru, di mana kita diperintahkan untuk memberikan akhlak, ibu harus paham beberapa poin. 1, guru kita itu tidak maksum. Walaupun guru kita tidak maksum dan tidak benar 100% dalam segala perkara, kesalahannya dan ketergelincirannya itu tidak boleh menjadikan kita akhirnya merendahkan guru itu. Karena kita paham, kesempurnaan itu dalam ilmu hanya dimiliki oleh Rasulullah, dan kesempurnaan ilmu sudah hilang dengan wafatnya Nabi. Kalau ibu belajar kepada guru, lalu ibu menuntut kesempurnaan bahwasanya gurunya tidak pernah salah, maaf, sampai ibu mati, ibu tidak akan pernah ketemu guru. Makanya poin yang pertama ketika kita diperintahkan untuk takzim, berbuat baik kepada guru, memuliakan mereka, poin yang pertama yang kita harus paham adalah guru itu tidak selamanya benar dalam setiap apapun yang dia sampaikan. Kadang-kadang ada yang salah. Kalau ada yang salah, maka kita diperintahkan untuk tidak mengikuti yang salah, tetapi memuliakan yang benar yang telah disampaikan kepada kita. Siapa Bu di atas muka bumi ini yang tidak pernah salah?
selain Rasulullah? Tidak ada, Bu. Oh, ibu nanti kalau habis ini rekamannya diputar, mungkin ibu bisa ngelihat, oh ada ini ustadznya salah, ini kurang koma, ini kurang tanda petik. Ustadznya kurang panjang nih, ini notasinya ini kurang tinggi. Ya kalau kita nyari kesalahan, pasti kita akan temu kesalahan. Karena tidak ada yang sempurna. Siapapun guru yang ngajar di Delatinos, mereka itu pasti membawa kesalahan. Kalau kita sebagai murid tidak memiliki akhlak, lalu kita suka menceraikan ilmu kita hanya karena kesalahan satu guru, demi Allah itu kata para ulama, wa ma baqiya man yu'allimukum, tidak ada yang tersisa yang ngajarin kamu kecuali setan. Kenapa? Karena kamu mencari sesuatu yang mustahil yang ada dalam kehidupan. Guru itu tidak 100% salah. Kalau salah, disitulah akhlak kita. Kita benarkan yang salah. Atau kita luruskan dengan cara yang baik, tapi kita hormati apa yang telah diajarkan oleh mereka yang benar. Jangan hanya karena hujan 1 hari, melupakan panas 1 tahun. Ini yang sering terjadi di masyarakat orang yang ngaji. Dia dapetin satu akhlak dari gurunya, kok tidak sesuai dengan dirinya, langsung gurunya diceraikan. Langsung disikapi dengan permusuhan, ngajak bertengkar. Hanya karena ada satu kesalahan yang mungkin dilakukan oleh sang guru. Saya ambilkan sebuah contoh, Ibu. Ibu kenal Imam Abu Hanifah atau tidak? Ibu kenal Imam Abu Hanifah? Tahu. Imam Abu Hanifah guru besar atau guru sedang, Bu? Guru besar. Di dunia atau di Jabodetabek? Di dunia. Kita sepakat Imam Abu Hanifah guru besar. Kita pindahkan dulu pertanyaannya. Saya tanya sama ibu-ibu. Kalau ada perempuan nikah tanpa wali, sah atau tidak sah pernikahannya? Siapa yang mengatakan sah, angkat tangan. Siapa yang mengatakan tidak sah, angkat tangan. Masya Allah. Angkat tangan, Bu, bukan melambe-lambe. Angkat tangan aja. Melambe-lambe mah ilali kok. Yang mengatakan tidak sah banyak. Contoh, Ibu sah atau tidak sah, Ibu? Menikah tanpa wali, Ibu? Tidak sah. Oke. Ibu namanya siapa, Ibu? Apa? Ibu Sinta. Ibu Sinta dari mana? Bekasi atau dari sini? Mengatakan tidak sah. Sekarang saya ngomong sama Ibu Sinta. Imam Abu Hanifah, pernah beliau ditanya, gimana statusnya seorang perempuan yang nikah tanpa wali? Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, lil mar'ati tasluhu an tatasarraf fi maliha wa kadzalika tasluhu an tatasarraf fi irdiha. Imam Abu Hanifah berkata, perempuan itu boleh mengelola hartanya segede apapun, miliaran, triliunan, dia boleh mengelola hartanya. Dia jual beli sah atau tidak sah perempuan? Perempuan beli mobil harga 2 miliar, sah atau tidak sah? Sah. Karena perempuan boleh mengelola hartanya, maka dia boleh mengelola sendiri kehormatannya. Dari dalil itu, Imam Abu Hanifah berkata, seorang perempuan boleh menikah tanpa wali. Sekarang nikah tanpa wali boleh atau tidak boleh? Apa, Ibu? Sekarang boleh. Cepat sekali, Bu, berubah. Imam Abu Hanifah mengatakan boleh. Sudah sepakat di sini Imam Abu Hanifah boleh. Tapi, Ibu Sinta, dengerin lagi. Ada hadis Nabi, Bu. Hadis Nabi mengatakan, ayyuma imro'atin nakahat bighairi idni waliha fanikahu batilun. Perempuan mana saja yang nikah tanpa wali, pernikahannya batal. Itu yang mengatakan Rasulullah dan hadisnya sahih. Sekarang boleh atau tidak boleh? Boleh atau tidak boleh, Bu? Loh, nggak boleh lagi berubah. Sekarang boleh atau tidak boleh? Mana yang kita dahulukan, Imam Abu Hanifah atau Rasulullah? Rasulullah. Tapi boleh nggak kita mengatakan Imam Abu Hanifah itu bodoh? Nggak sunnah. Kesalahan Imam Abu Hanifah satu hadis itu tidak disengaja beliau. Karena beliau datangnya dari Kufah. Kufah itu banyak pemalsu hadis. Karena Kufah itu banyak pemalsu hadis, akhirnya Imam Abu Hanifah banyak memakai kias, pakai dalil akal. Maka
ketika hadis tadi yang saya bacakan, ayyuma imra'atin nakahat bighairi idni waliha fanikahu batilun, hadis itu nggak nyampe sama Imam Abu Hanifah. Kalau nyampe, pasti nggak Imam Abu Hanifah pakai hadis itu? Pasti, karena Imam Abu Hanifah itu orang yang komitmen sama sunnah. Apa pelajaran yang saya ambil di sini? Kadang-kadang guru, kalau Imam Abu Hanifah aja bisa jatuh dalam kesalahan, lu apalagi cuma Umar Mita. Makanya akhlak kepada guru, kalau menunggu gurunya sempurna dulu, yang ibu mungkin sampai meninggal dunia tidak akan pernah bisa memberikan akhlak sama guru. Kenapa? Guru tetap membawa kesalahan, karena fitrahnya manusia itu tetap melakukan kesalahan. Sama ketika ibu disuruh berbuat baik sama suami, kadang-kadang kan banyak perempuan yang ngomong, lihat-lihat suaminya Ustadz. Ini jawaban paling klise di mana-mana. Lah kalau ibu kita nunggu dulu suaminya, kita mungkin nggak akan pernah berbuat baik-baik. Kenapa? Selalu menunggu kata suami, selalu menunggu suaminya dulu. Tapi terkadang disitulah kita paham, kita di dalam proses kita mencari ilmu supaya kita mendapatkan keberkahan ilmu itu sangat tergantung pada proses kita menyikapi interaksi kita kepada guru. Dan salah satu poin penting ketika kita sama guru itu apa? Guru itu terkadang melakukan kesalahan. Kalau ibu mendapati siapapun yang ngajar di Delatinos, siapapun ustadznya saya bilang tidak tahu, tapi dia ibu pelajari ilmunya, lalu tiba-tiba terjerembab dalam satu kesalahan, maka tidak boleh ibu segera mengambil kesimpulan secara prematur. Saya tidak lagi mau belajar sama dia. Padahal yang dia sampaikan yang benar ada 99%, ada yang satu yang salah. Mungkin yang salah itu dia belum nyampe kepadanya ilmu. Dan kita tidak pernah menyampaikan yang benar kepadanya. Dan akhirnya menjadikan beliau tidak tahu. Makanya akhirnya kita harus tetap paham. Tetap kita hormatin guru kita. Dan kita ketika menghormati guru kita, memang menghormati guru itu tidak menjanjikan kepuasan, tapi pasti memberikan keberkahan kalau kita niatkan, orang ini yang telah mengajarkan saya tentang ilmu akhirat. Dan maaf ya Bu, menghormati guru itu tidak selalu melulu tentang nominal uang loh Bu. Karena apa? Sikap itu terkadang jauh lebih mahal daripada nominal. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya mengerti. Inilah sikap kita ketika kita itu bersama dengan guru kita. Makanya itulah yang menjadikan saya selalu ngomong kan. Makanya kalau kita berinteraksi sama guru, maka murid itu mendatangi guru, bukan guru mendatangi murid. Ini sebenarnya kurang tepat ini. Guru mendatangi murid. Makanya nanti ibu-ibu tuh sekali-sekali itu datang ke tempat kantor kita yang ada di Bekasi gitu. Sumur itu enggak mendatangi timba Bu, timba yang mendatangi sumur. Ini saya nyindir ya. Tapi kalau kesini alhamdulillah banget ya. Nanti sekali-kali ibu datang ke tempat kita nanti biar dianun sama para panitia, para pengurus. Tapi disitulah kita akhirnya paham itu merupakan salah satu bentuk kita. Kenapa kita itu menghormati guru ini? Karena merekalah yang mengangkat kita dari rendahnya dunia menuju ke atas langit. Maka ini yang menjadi perhatian kita. Maka salah satu di antara bentuk interaksi kita kepada guru adalah memberikan akhlak. Yang kedua, takzim kepadanya dengan menjadikan mereka itu saudara, menjadikan itu keluarga. Sehingga akhirnya anak-anak kita berkenalan dengan anaknya orang-orang yang kita anggap sebagai guru. Maaf ya Bu, salah satu metode pilar pendidikan orang yang beriman itu adalah bagaimana dia mengenalkan anaknya dengan anak-anak yang mengajarkan ilmu akhirat. Supaya anak kita itu paham tentang apa yang harus terjadi pada interaksi mereka ketika mereka berkenalan dengan keluarga-keluarga yang selalu bercita-cita besar kepada urusan akhirat mereka. Dan menempatkan guru itu bagian dari keluarga kita. Bukan hanya menempatkan guru itu ketika kita membutuhkan. Kalau ada yang mati, baru kita calling guru. Kalau kita terlibat masalah pada kehidupan kita, baru kita calling sama guru kita. Tapi ketika kita tidak merasa apa-apa dalam kehidupan kita, kita tidak pernah membutuhkan dan tidak pernah berhajat kepada guru kita. Ya. Makanya para ulama itu mereka mendapatkan keberkahan ilmunya mereka disebabkan karena kemuliaan mereka bersama dengan guru mereka. Yang ketiga, setelah kita memaklumi kesalahan, menempatkan mereka merupakan bagian dari keluarga kita supaya kita mendapatkan keberkahan. Yang ketiga itu apa? Mendoakan mereka supaya mereka senantiasa diberikan keikhlasan.
Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i. 20 tahun Imam Ahmad itu tidak pernah absen ketika mendoakan Imam Syafi'i gurunya di dalam kebaikan. Pertanyaan sederhananya Ibu. Pernahkah kita mendoakan guru kita? Dan maaf ya, mendoakan itu yang paling penting adalah supaya guru yang mengajarkan kita diberikan keikhlasan hatinya. Kenapa seorang guru itu membutuhkan keikhlasan hatinya, Bu? Karena kalau Ibu mendapatin guru, ikhlas hatinya, setiap untaian kalimat yang mengalir dari lesannya menembus kalbu, dinding hati kita. Tapi kalau kita mendapatkan guru kita tidak ikhlas, ribuan kalimat dan ratusan teori yang disampaikan tidak pernah membekas ke hati kita. Saya, Bu, maaf ya, bukan saya ini ya. Saya tuh selalu mendoakan siapapun yang saya jadikan guru, semoga mereka diberikan keikhlasan hatinya. Kenapa? Saya sangat membutuhkan seorang guru yang ikhlas. Lebih daripada saya membutuhkan harta. Karena guru yang ikhlas itu akan menyentuh hati saya. Dan kalau hati saya sudah tersentuh, saya akan melakukan perkara yang menuju kepada akhirat saya. Saya, Bu, mendoakan bukan hanya guru, sampai gurunya anak-anak saya pun saya doakan. Karena apa, Bu? Kalau saya mendapati guru anak saya itu ikhlas karena Allah, hatinya betul-betul penuh dengan cahaya iman, anak saya akan tersentuh hatinya. Karena hari ini pendidikan yang saya lebih butuhkan untuk anak saya itu apa? Pendidikan yang menyentuh hati lebih primer daripada pendidikan yang hanya menyentuh kepada akal. Indonesia itu tidak kurang dari orang pintar, Bu. Tapi kenapa kondisinya masih semacam ini? Karena orang hanya terasa akalnya, belum tentu terasa hatinya. Kita kadang-kadang kalau sedang menggiring anak kita ke satu lembaga pendidikan, yang kita periksa adalah gurunya, titelnya apa. Tapi kita lupa untuk betul-betul tanya, apakah gurunya anak saya itu sholat tahajud atau enggak? Apakah gurunya ustadz saya ini mengamalkan sunnah atau enggak? Padahal maaf, anak kita itu bukan hanya butuh diasah akalnya, tapi butuh disentuh hatinya. Ketika saya tidak paham, minimal saya tutup dengan saya berdoa, ya Allah, muliakanlah dan ikhlaskanlah guru anak saya, ikhlaskanlah dan jagalah guru yang mengajari kami. Walaupun 1-2 huruf yang diajarkan dalam kehidupan kita. Kita sering sekali menjumpai dan sering sekali kita mendapatkan banyak orang hari ini dalam proses mereka belajar, mereka menemukan ada kesalahan dan kekurangan gurunya, ditinggalkan gurunya, lalu dicap dengan berbagai macam komentar yang tidak menyamankan. Lalu akhirnya apa? Lalu akhirnya menjadikan dia jauh barokahnya ilmu. Bahkan maaf sekali, banyak masjid besar, karena masjidnya komplek orang-orang yang berada, suka gampang banget merendahkan guru yang datang. Dan itu kita tidak ingin terulang lagi di banyak tempat yang lainnya. Maaf ya Bu, kalau ada ustadz yang ngajar kita, kalau ternyata lebih miskin daripada kita, itu bukan salah dia. Mungkin karena dia fokus belajar untuk menyampaikan kalimat itu kepada suami kita dan kita, yang menjadikan dia tidak sempat untuk mengatur strategi bisnis. Ada guru kita dan ustadz kita yang kaya, itu merupakan bagian dari nikmat yang Allah berikan. Tapi tidak semuanya semacam itu. Makanya akhirnya ketika kita di zaman materialisme ini, maaf, kita tidak boleh menempatkan hubungan guru dan murid itu hanya hubungan semacam ini setelah selesai. Makanya saya tuh pingin sekali kadang-kadang dalam kehidupan dakwah itu. Makanya saya menciptakan sebuah kalimat menjadi keluarga di antara keramaian umat. Kenapa, Bu? Karena saya tuh sedih kadang-kadang kalau hanya ngajar, duduk, menyampaikan. Setelah itu saya pulang, melanjutkan tempat lain. Ibu juga pulang. Saya tidak tahu masalah ibu dan ibu tidak tahu program saya. Itu saya sedih, Bu. Makanya akhirnya 2 tahun, 3 tahun yang lalu saya mengatakan, menjadi keluarga di antara keramaian umat. Saya tuh pengen cari penuntut ilmu yang cita rasanya itu keluarga bagi saya. Supaya nanti kalau ada di antara ibu, ketika saya kenal ibu, ketika ibu berusaha untuk mendekat dan saya juga membuka, nanti kalau ibu meninggal dunia, saya bisa mensolati, saya bisa mengatakan, ibu ini orang yang selalu rajin dan istiqomah ngaji. Hari ini hubungan antara ustadz dengan jamaah, maaf, hubungannya tuh kayak hubungan normatif, Bu.
Ustadz datang menyampaikan berapa halaman, selesai. Kita tidak pernah tahu yang terjadi dengan gurunya. Sebagaimana guru tidak pernah tahu apa yang sedang menimpa kepada murid-muridnya. Dan itu yang terasa kurang, Bu. Akhirnya apa? Dakwah hanya hangat di masjid. Tapi kering ketika sudah keluar dari masjid. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Deketin, Bu. Dan mendekati itu memang kita yang berusaha. Saya punya guru. Tidak setiap guru saya. Maaf ya, saya cerita. Ada ustadz-ustadz yang saya jadikan referensi untuk saya. Ada salah satu di antara ustadz-ustadz yang saya jadikan guru. Itu kalau jawab BA itu bisa berhari-hari. Ya mungkin kurang lebihnya kayak saya juga kelihatannya. Tapi saya tetap sabar. Saya jawab, Ustadz gimana kabarnya? 2 hari 3 hari baru dijawab. Nggak apa-apa. Gimana Ustadz? Pas lagi dijawab saya jawab, bisa nelpon nggak Ustadz ngobrol? Oh bisa, telepon. Sehingga akhirnya kalau sudah tercipta semacam itu, akhlak kita sebagai penuntut ilmu, barokahnya dapat, Bu. Dan barokah itulah yang akan menjadikan kita terlindung dari berbagai macam fitnah. Kita kan tidak pernah tahu kapan fitnah itu akan datang. Bisa jadi fitnah itu ada di luar masjid. Bisa jadi fitnah itu ada di pinggir jalan. Bisa jadi fitnah kita jumpai di tengah pasar, Bu. Kita tidak pernah tahu fitnah itu kapan datangnya. Tapi barokah itu selalu menangkas. Selalu menampik semua fitnah itu. Kita itu tidak pernah tahu fitnah, Bu. Saya ceritakan sebuah kisah nyata, Bu. Fitnah itu kadang datang. Tak memberi salam, pulang tak memberi salam. Ada satu jamaah. Cerita sama saya, menikah 22 tahun. Bu. Pernikahannya 22 tahun tuh hancur berantakan. Disebabkan sang suami akhirnya terlibat satu hubungan haram dengan seorang perempuan yang beliau jumpai ketika sedang main olahraga. Padahal suaminya pada dasarnya baik. Apa yang kita ambil pelajaran di situ? Kita tidak merendahkan keluarga ini tapi justru mendoakan. Tapi kita mengambil sebuah pelajaran, itu fitnah, Bu. Fitnah itu kita tidak pernah tahu kapan datangnya. Kadang datang tak memberi salam, pulang tak memberi pesan. Kadang di pasar kita bisa mendapatkan fitnah. Dan fitnah itu harus kita tanggung seumur hidup. Kadang fitnah itu datang hanya 5 menit, Bu. Tapi kita menanggung resiko dari fitnah itu seumur hidup. Kalau kita paham fitnah itu bisa datang kapan saja. Dan setiap orang itu diselimuti dengan fitnah. Lalu kita tidak berusaha mencari barokah. Loh, antioksidan kita dari fitnah itu kalau bukan barokah itu apa? Paham maksud saya di sini? Kita ini kan butuh antioksidan. Oksidan kita di mana-mana, di sekitar kita. Kita butuh segala sesuatu antioksidannya untuk menangkal radikal aktif. Radikal aktif. Sama, ketika kita paham kehidupan kita itu banyak fitnah-fitnah yang bisa menimpa sama anak kita, fitnah yang bisa menimpa suami kita, istri kita. Minta barokahnya sama Allah. Dan barokah itu salah satunya datang ketika ibu terlibat erat dan sebagaimana keluarga dengan orang yang menyampaikan kalimat Allah dengan hati yang tulus dan ikhlas karena Allah. Kalau ibu tidak kenal itu, poin-poin keberkahan itu hilang dalam kehidupan kita. Jadi akhirnya kenapa kita harus takzim sama guru kita? Untuk mengolek poin-poin berkah kita pada kehidupan. Bisa jadi anak kita mau dapat fitnah, Bu. Tapi karena kita dekat sama guru, takzim sama guru, karena kita memuliakan atas apa yang mereka ajarkan kepada kita, Allah menangkal semua radikal-radikal fitnah yang bisa masuk kepada anak kita. Karena komitmen yang kita berikan ketika memberikan yang terbaik kepada guru kita. Inilah saatnya, Bu. Kita mengkonsep kembali konsep kita belajar bersama dengan guru-guru yang mengajarkan setiap kalimat Allah dan hadis Rasulullah kepada kita. Enak ya rasanya kalau kita ngaji, hubungan kita sama guru itu kayak hubungan keluarga. Saya tuh bingung, saya tuh sering ngomong sama tim saya. Gimana ya caranya supaya saya dan seluruh murid yang belajar itu kayak keluarga. Saya bisa membantu satu persatu masalah mereka. Tim ini lagi nggodok terus apa yang harus dilakukan supaya konsep keluarga ini bisa terbentuk. Tapi betul deh, saya itu rindu betul suasana kekeluargaan di dalam proses dakwah. Dakwah itu kan sebenarnya simpel. Mendekatkan yang jauh, mengkeluargakan yang dekat. Jangan sampai kebalik. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Itu salah. Maka itulah yang sebenarnya kita harus mengerti. Inilah salah satu bentuk barokahnya ketika kita menghormati guru kita.
Makanya akhirnya di sini kita memahami betul. Siapapun ibu yang ngajarin, maaf ibu, tidak usah dibanding-bandingkan ustadz itu. Ustadz ini dengan ustadz ini dibandingkan. Apalagi kalau ibu memiliki sebuah sikap. Contohnya apa? Udah nanya sama ustadz ini, nanya lagi sama ustadz ini. Tapi untuk dibenturkan, ketika ustadz ini menjawab, kita lalu ngomong, ustadz itu kok jawabnya enggak gitu ya ustadz, beda sama ustadz. Nah kan, udahlah. Kalau enggak bisa menjadi jarum yang merekatkan, jangan menjadi kompor yang menghanguskan. Supaya kita tetap memiliki kehidupan akhlak yang baik. Kontak gurunya, sampaikan salam, minta doa, itu merupakan hal lumrah. Dan itu yang kami lakukan. Saya tuh Bu, kalau lagi dalam kondisi futur, ya, karena futur kan bisa sama siapa saja. Kalau kita lagi futur, apa yang kita lakukan? Kita datengin guru. Saya masih ingat dulu ketika pas Samila series yang ketiga, A Letter to Allah, saya tuh ngerasa kok kelihatannya kalimat-kalimat saya kering ya. Saya saat itu lagi quality time sama istri saya. Saya ngomong sama Bibu, kok saya ngerasanya lagi nggak enak ya Bu, gitu. Istri saya tahu pattern polanya saya. Dia ngomong, ayo Pi, mau kita takziah ke guru? Ayo, malam ini juga. Udah, pulang, ambil koper, berangkat. Tengah malam kita berangkat. Pagi sudah sampai ke tempat guru kita. Hanya duduk ngopi, ngeteh gitu. Ya Allah, hati saya ngerasa adem. Istri saya juga terasa adem. Datang lagi ke Jogja, datang lagi ke guru yang kita percaya amanah ilmunya. Datang doang itu senang banget Bu rasanya. Dan konsep inilah yang hilang dari kehidupan kita hari ini. Kapan sih biasanya murid dan jamaah itu calling ustadz? Kalau mau kawin, anaknya, ustadz bisa khutbah nikah. Tidak apa-apa sih. Tapi cuma masalah itu doang kita datang. Atau kita lagi ada masalah, calling ustadz. Tapi kita jarang sekali untuk berdekatan di dalam kebaikan dan program-program di jalan Allah. Nah, itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Salah satu koreksi para ulama kepada setiap para penuntut ilmu itu apa? Perbaikilah akhlak kamu kepada guru yang mengajari kamu, karena orang tuamu yang menurunkan kamu dari langit ke dunia, dan gurumu yang mengangkat dirimu dari dunia ke langit. Paham sampai di sini? Insya Allah. Itulah akhlak kita kepada guru. Setelah itu akhlak kita kepada ilmu, apa yang harus kita lakukan dan harus kita kerjakan. Nah, inilah yang akan menjadi pembahasan kita dalam pertemuan kita selanjutnya. Karena sesungguhnya ada banyak sekali yang harus kita lakukan sebagai seorang murid. Sebelum kita belajar materi-materi induk yang kita kaji, nanti kita belajar ini dulu. Kapan kita selesai mukadimah ilmu ini Ustadz? Ya mungkin setahun 2 tahun insya Allah selesai. Baru setelah itu nanti kita mempelajari kitab induk yang menjadi kajian kita. Belajar itu tidak langsung banyak. Karena apa? Biasanya orang yang belajarnya langsung banyak, hilangnya juga langsung banyak. Man ta'allama jumlatan dhahaba minhu jumlatan. Kata para ulama, kalau orang itu belajar ilmunya itu langsung banyak, biasanya hilangnya juga langsung banyak. Ya. Makanya ibu enak kalau belajarnya sedikit, karena yang hilang nggak banyak, karena yang didapat cuma sedikit. Nah, enggak gitu. Memang prosesnya ulama walau belajar itu semacam itu. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan hari ini. Semoga setiap para guru yang mengajarkan di sini, siapa aja Bu yang ngajar di sini? Ada Ustadz Ajo Bendri? Ada? Ustadz Daud Rosid? Ustadz Faris Biki? Terus Fatih Karim, ya. Ustadz Fatih Karim, Ustadz Faris Biki, Ajo Bendri, Ustadz Daud Rosid, Ustadz Felix. Kita doakan semoga mereka diberikan keikhlasan hatinya, dan kita sebagai murid-muridnya mendapatkan keberkahan di dalam urusan kehidupan kita. Amin insyaallah. We never knew a love like this before. When you leave it in Allah's plan, He can take you to places you never know. So we leave it all in His hands. He brought me light when I couldn't see, and my deen was incomplete. But that all changed when I met you, to complete half my deed. Barakallah, it's all from above.
From the moments that we share, Barakallah, we've come this far. Then in Jannah we will share. Barakallah, it's all from above. From the moments that we share, Barakallah, we've come this far. Then in Jannah we will share. I will always be there for you, no matter what will be. I know Allah is there for us. His love will always be here. He brought us light when we couldn't see, and our deen was incomplete. Now that's all changed. Now we have each other, completed half our deen. There is a reason why we catch feelings, and our feet haven't touched the ground. Cause I got you and you got me, completing half our deen. I've been holding for so long, scared I might slip away.